Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada malam hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kita akan memulai persekutuan keluarga kita yang diadakan di rumah kita masing-masing pada malam hari ini. Kita akan datang ke hadirat Tuhan dengan merendahkan hati, dengan memuji nama Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tenang terus. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang mimpi ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari Tuhan, untuk ibadah persekutuan kami yang masih kami adakan di rumah masing-masing. Kami bersyukur atas pemeliharaan dan lawatan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh diberkati lewat hidup dan napas kami. Kami terima kasih juga Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang boleh beribadah. Kiranya berkati kami masing-masing dalam mengikuti ibadah. Kiranya Engkau pimpin kami dari awal pertengahan hingga selesai. Dan biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju dan terarah kepada Allah yang ada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pakai ibadah ini, jam kami, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami semua. Inilah doa kami Tuhan, inilah doa syukur dan terima kasih kami. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi. Bapa besar sungguh kasih setiamu. Kasih setiamu nyata, sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu menghormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu yang berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan.
Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan membuka kitab kita dari kitab Mazmur pasal 88. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kitab Mazmur pasal 88 ayat 1 sampai ayatnya ke-19. Untuk pembacaan firman Tuhan ini kita akan baca secara bergantian. Doa pada waktu sakit payah. Begini bunyi firman Tuhan, nyanyian Mazmur bagi Bani Korah untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Mahalat Lehanot, nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring di dalam kubur, yang tidak mengingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku terkena oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Ku tinggikan kepadaku. Telah Kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah Kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku bertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara, aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan sepanjang hari, telah mengulur tanganku kepadamu. Apakah Kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala lupa. Tetapi ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan Kau buang aku, Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Aku tindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kekeringan, dan padamu aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku, kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah Kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Makasih, begitu jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian, seperti rusa merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku.
lagi seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkau Yesus, Engkau Yesus pengharapanku, ku mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan acara ibadah persekutuan keluarga pada hari ini, mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari demi hari kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan tetap memulihkan keadaan kami. Walaupun hari-hari ini yang kami lalui Tuhan, hari-hari yang tidak mengenakan bagi kami, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Allah di dalam nama Yesus yang kepadamu kami berharap dan percaya, maka Engkau akan menyatakan kuasa dan firman-Mu yang bekerja Tuhan, sehingga Engkau memulihkan hari-hari kami dengan sukacita Tuhan, memulihkan keadaan kami Tuhan Yesus. Walaupun ke padang gurun yang gersang, Tuhan akan berbuat itu semuanya menjadi mata air yang akan menimbulkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu, dan hari ini kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara Tuhan, urapi dan berkati kami pada hari ini yang mendengarkan. Sucikan dan kuduskan hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-19. Firman Tuhan katakan, mari kita simak dalam kitab kita masing-masing Bapak Ibu. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada Raja bunyinya, mengapakah engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?
Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perintah abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa seluruh di bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya sesuatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali timbul dalam hati kita berucap seperti ini, enak ya hidupnya. Beruntung sekali ya mendapatkan sesuatu. Kaya kali dia ya. Seringkali kita ucapkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang menyenangkan menurut apa yang kita lihat kepada orang yang alami hidupnya. Dan kemudian kita berkata, "Aduh, cobalah aku seperti itu." Justru yang aku alami hari-hari ini sesuatu yang ketidakmujuran. Hari-hari ini aku mengalami sesuatu yang tidak enak. Hari-hari ini aku kekurangan penghasilan. Bahkan aku kurang mujur dalam hidupku. Tapi aku melihat ada banyak orang hidupnya mujur. Ada banyak orang hidupnya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ada seorang yang berkata kepada saya demikian, "Di balik keberhasilan, kekayaan, kemujuran, dan kebahagiaan, terselip di dalamnya air mata dan penderitaan." Banyak orang melihat sisi yang indah dalam hidup seseorang, dan kemudian dia mengingini dalam hidupnya, "Cobalah aku seperti itu." Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah gak kita berpikir bahwa di balik senyuman seseorang, di balik sukacita seseorang, di balik berkat-berkat yang orang terima, ternyata di dalamnya terselip sebuah air mata, terselip namanya penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga yang dialami oleh Panglima Raja Aram yang bernama Naaman. Seorang panglima perang, seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang terpandang bahkan dipandang tuannya dan disayangi oleh tuannya. Tentu banyak orang akan berkata, "Wah, enak kali ya dia, seorang panglima pahlawan dan kemudian disayangi oleh tuan yang adalah Raja Aram. Wah, enak kali ya. Hidupnya pasti berkelimpangan dengan kecukupan, berkelimpangan dengan segala harta, dan apa yang dia ingini pasti dia punya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mata kadangkala Bapak Ibu hanya melihat dari sisi sesuatu yang nikmat, sesuatu yang indah dari Naaman. Namun ada sisi yang lain, seperti dua sisi mata uang, sebelah kiri dan sebelah kanan, di atas dan di bawah sisi mata uang itu. Demikian sesungguhnya hidup manusia. Naaman satu sisi dia merupakan suatu panglima yang gagah perkasa, panglima yang disayangi oleh tuan dan Raja Aram pada saat itu. Seorang pahlawan yang gagah perkasa dan memiliki prestasi yang luar biasa dan memiliki jabatan yang sangat luar biasa. Tetapi ada sisi lain dalam hidupnya, bahwa ia memiliki penyakit kusta atau lepra kalau zaman sekarang.
Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penyakit kusta zaman dulu adalah penyakit yang mengerikan. Bahkan sampai sekarang kalau ada orang yang terkena penyakit kusta pun, orang justru menghindar. Karena memang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penyakit kusta adalah penyakit yang menular. Nah, Naaman Bapak Ibu, dalam satu sisi dia merasa diberkati, satu sisi dia merasa disayangi, tapi dari sisi yang lain bahwa dia adalah orang yang terkena penyakit kusta. Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan di satu sisi dia menikmati hidup yang enak, tapi mengapa di sisi lain hidupnya berlaku demikian sehingga dia diizinkan untuk menerima namanya penyakit kusta? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada apa? Tema pada hari ini kita renungkan di balik petakaku. Kita berkata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cilaka hidupku. Aku dilahirkan dengan keadaan kekurangan. Aku dilahirkan dengan keadaan yang demikian. Dapatkah hidupku berubah? Bapak Ibu, mengapa tema saya ambil di balik petakaku? Karena ada banyak orang memandang kepada dirinya yang saat hari ini terjadi adalah sesuatu petaka baginya, dan dia tidak inginkan itu terjadi, tapi dia alami. Namun kita berpikir, Tuhan, adakah sisi yang baik dalam hidupku yang boleh aku nikmati? Adakah sisi yang baik dalam hidupku untuk bisa aku bersuka cita di dalamnya? Ataukah justru selama hidupku ada di dunia ini, justru petakalah yang menjadi bagianku, kesakitanlah yang menjadi bagianku, dan air matalah menjadi tangisan dan makananku setiap harinya? Ataukah ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagiku di balik ini semuanya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang ini semuanya melalui kisah dari Naaman, tentang di balik petaka yang menimpa kita hari-hari ini. Mari kita belajar cara Tuhan memulihkan Naaman, cara Tuhan mengangkat Naaman, cara Tuhan bagaimana menyelesaikan pergumulan Naaman dalam penyakit kustanya yang dianggap banyak orang sebagai penyakit kutukan. Bapak Ibu, bagaimana batin kita, hati kita dikatain orang, ai sepertinya dia kena kutuk, ai sepertinya dia kena azab, ai kayaknya dia tidak bisa lagi berubah dalam hidupnya karena sudah menerima kutukan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benarkah demikian? Benarkah apa orang yang katakan terhadap diri kita sehingga membuat diri kita tidak bisa melakukan apa-apa dan kita akhirnya putus asa? Mari kita belajar, ada 3 bagian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dari Naaman, cara Tuhan memulihkan Naaman. Hal yang pertama, ayat yang ke-8 dan yang ke-15, firman Tuhan katakan, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapakah engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ayatnya yang ke-15, firman Tuhan juga katakan demikian. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian daripada hambamu ini. Nah, hal yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami dan mengerti bahwa supaya engkau tahu bahwa masih ada Tuhan, supaya kita tahu bahwa masih ada Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita. Jujur dalam hati kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sehat, ketika kita diberkati, ketika kita menikmati segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, kemudian kita justru cenderung melupakan Tuhan. Kita sibuk dengan berkat-berkatnya, dan kita lupa untuk berdoa, lupa untuk beribadah, dan lupa hal lain segalanya. Dan kita mulai menikmati sesuatu apa yang disebut dengan berkat. Namun lain ceritanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita miskin, ketika kita tidak punya, ketika kita kekurangan, ketika kita Bapak Ibu ingin orang-orang lain memberikan sesuatu dalam hidup kita, kita mulai rajin berdoa,
kita mulai ikut-ikut persekutuan dimanapun persekutuan berada. Kita mulai membaca firman Tuhan, kita mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ada banyak orang yang justru mengambil komitmen untuk setia, komitmen dengan mengucapkan nazarnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hal ini terjadi pada kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Mengapa Tuhan izinkan penyakit, kelemahan, kekurangan? Namun dalam sisi yang lain, bahwa ada kebahagiaan, kecukupan, kekayaan, keberuntungan, dan hal lain sebagainya dalam hidup kita. Mengapa hidupku diizinkan Tuhan ada kesakitan, tetapi juga Tuhan izinkan ada kecukupan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini cukup menarik kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu. Perhatikan ayatnya yang ke-8b, dikatakan, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Artinya, supaya ia tahu bahwa ada Allah yang menyertai dan memberkati. Kalimat yang kedua, bandingkan dengan kalimat Naaman, sekarang aku tahu bahwa seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel, ayat yang 15. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan izinkan ada air mata? Mengapa ada Tuhan izinkan ada kesenangan? Mengapa ada Tuhan izinkan ada sukacita dalam hidup kita? Hanya karena supaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengingat masih ada Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita sedang mengalami padang gurun yang gersang, kalau hari ini kita berkata bahwa aku kekurangan dalam hidupku, satu hal yang perlu kita mengerti, memahami, Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa masih ada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama ini, di balik petakaku ternyata masih ada Tuhan. Di balik penderitaanku masih ada Tuhan. Di balik segala pergumulanku masih ada Tuhan. Jadi mengapa Naaman dalam sisi di mana dia menjadi seorang panglima tentara dan dia dikasihi oleh raja, tapi sisi yang lain dia menerima penyakit yang begitu mengerikan, hanya supaya dia tahu bahwa masih ada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita putus asa, kembali kita merenungkan, ternyata masih ada Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh Bapak Ibu ketika kita memiliki masalah. Tuhan tidak pernah melupakan kita kalau hari ini kita di rumah kita masing-masing, kita tidak memiliki apapun. Kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekurangan apapun, hari ini masih Tuhan berkata kepada kita, aku masih bersama-sama denganmu, aku masih menyertaimu, aku masih mencukupkanmu dan ada bersama-sama denganmu, memampukan engkau melewati padang gurun dalam hidupmu. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-11 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua Bapak Ibu, di balik petaka kita ternyata apa? Supaya kita tidak menjadi sombong. Ada seorang Bapak Ibu yang baru diangkat, ini cerita ilustrasi. Ada seorang direktur yang baru diangkat di satu perusahaan, dan kemudian dia menerima segala fasilitas dalam perusahaan, mobil dan segala hal, bahkan ruangan di kantor di mana dia berada dengan kursi yang empuk, meja yang luas, dan segala fasilitas yang ada disediakan oleh perusahaan tersebut. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dia masuk ke ruangannya dan kemudian dia sedang menikmati semuanya dan sedang bersender di kursi yang empuk, dan kemudian ada yang mengetok pintu. Dan kemudian dia terkejut dengan ketukan pintu. Nah ini baru pertama kalinya dia menerima tamu, ada orang yang datang. Dia berpikir, bagaimana caranya supaya aku dengan wibawaku, dengan kepiawaianku dalam memimpin perusahaan ini, dan kemudian hikmat yang ada padaku, maka aku harus menunjukkan kepada orang ini siapa diriku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang itu mengetok lagi pintu, kemudian dia mengangkat telepon dan kemudian dia berbicara di atas telepon dan kemudian dia berkata kepada orang yang di balik pintu itu, silakan masuk. Kemudian dia masuk. Permisi Pak. Oh ya, tunggu. Saya lagi telepon ini. Ya, bagaimana kita bisnis batu bara kita Pak? Bagaimana dengan bisnis ini kita Pak? Bagaimana dengan bisnis? Iya Pak, memang triliunan miliaran Pak yang kita punya itu, kita beli semuanya itu Pak. Oke Pak, iya Pak, oke. Oh, pokoknya jadiin semuanya Pak, kita bayar. Kan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di depan orang itu dia berbicara Bapak Ibu tentang bagaimana hebatnya perusahaan itu yang dia pimpin dan hal lain sebagainya di tangan di mana dia memimpin perusahaan itu. Bapak Ibu ketika selesai berbicara dan kemudian dia tutup gagang telepon, kemudian dia berkata kepada orang itu, "Ya, ada apa Pak? Ada yang bisa dibantu?" Kan itu. "Maaf Pak, saya dari petugas Telkom mau menyambung kabel telepon. Jadi kabel telepon Bapak itu belum disambung." Alangkah malunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Pernyataan ini banyak dibuktikan dengan berbagai kejadian-kejadian nyata dari berbagai tokoh-tokoh penting di seluruh dunia. Kesombongan adalah lengah dan melupakan apa yang seharusnya ia waspadai, mengabaikan hal yang kecil dan menganggap dirinya mampu menanganinya dengan baik. Hal ini yang menjadi kesulitan bagi pemulihan Naaman, karena menganggap saran dari Nabi Elia itu mandi di Sungai Yordan adalah saran yang buruk. Mengapa saran yang buruk? Karena Naaman berkata, "Aku menyangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar, memanggil nama Tuhan Allahnya dan menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat sakit itu." Ayat yang ke-11. Kemudian kalimat yang kedua, "Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel?" Ayat yang ke-12. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia begitu tidak suka dengan saran dari Nabi Elia, karena dia berpikir saran Nabi Elia ini adalah sesuatu saran yang buruk yang harus dia lakukan. Karena baginya kalau itunya sarannya, mengapa tidak dia suruh aku mandi di sungai Abana atau sungai Parpar? Sungai-sungai itu jauh lebih baik dari sungai-sungai Yordan. Bapak Ibu, ternyata Naaman di balik kelemahan tubuhnya, dia masih bisa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk memegahkan dirinya, untuk memegahkan keadaan-keadaannya. Setidak-tidaknya dia bisa keluar dan memanggil nama Tuhan Allahnya dan menggerakkan tangannya. Artinya mengatur bagaimana cara sembuhku. Ini tidak. Dia tidak bertemu dengan aku, tetapi suruhannya bertemu dengan aku dan kemudian menyuruh aku mandi di Sungai Yordan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi seorang Naaman, alangkah mengerikannya hamba ini, nabi ini. Dia tidak bertemu dengan aku, malahan justru dia menyuruh daripada pembantunya untuk mengatakan ini kepadaku, untuk menyuruh aku mandi di Sungai Yordan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam hidupnya dengan kelimpahan berkat yang dipandang orang enak, ternyata membuat dia mulai sombong, membuat dia melupakan apa yang menjadi titik kelemahan dalam hidupnya, dan kemudian dia lebih memilih untuk mandi menurut apa yang dia mau, kemudian melakukan abdi Allah, melakukan apa yang dia mau, itu lebih baik daripada apa yang disarankan oleh Nabi itu. Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan izinkan dalam hidup kita, Tuhan berkata dalam hidup kita, lakukan ini dan lakukan itu. Kemudian kita berkata, Tuhan, aku sudah berpendidikan, aku sudah sekolah ini dan itu. Mengapa Tuhan aku suruh buat ini? Mengapa Tuhan suruh aku tiarap? Mengapa Tuhan suruh aku untuk mengemis kepada orang? Bapak Ibu, ternyata di balik petaka yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membuat kita, untuk merendahkan hati kita, untuk tidak membuat kita menjadi sombong, untuk tidak membuat kita Bapak Ibu besar kepala dengan berkat-berkat di satu sisi yang kita nikmati. Tapi perhatikan bahwa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita yang disebut petaka dan musibah adalah cara Tuhan untuk menundukkan kita kepada
kepada keinginan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Karena itu, artinya Bapak Ibu, dalam segala kelemahan kita, dalam segala pun kita diberkati oleh Tuhan, dalam segala keadaan kita, Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa? Supaya bukan berarti ketika kita rendah serendah-rendahnya dan kemudian akhirnya kita dipijak oleh orang, kita rendah serendah-rendahnya kemudian kita tidak dianggap oleh orang, tetapi supaya apa? Supaya kita ditinggikan pada waktunya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saran daripada pegawai-pegawai Naaman di ayat yang ke-13, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukannya Bapak akan melakukannya. Artinya begini, kok susah banget sih kan itu? Kok susah banget untuk taat kepada firman Tuhan? Kok susah banget untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Kan tidak terlalu sulit bagimu untuk melakukannya. Hanya karena persoalan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ego, hanya karena persoalan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kesombongan, itulah yang membuat kita tidak bisa melakukan firman Tuhan, dan akhirnya kita tidak bisa menerima mukjizat dari Tuhan. Percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu tidak akan terjadi dalam hidup 5.000 orang kalau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menganggap bahwa 5 roti dan 2 ikan itu tidak ada artinya apa-apa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tangan Tuhan, Tuhan bisa lipat gandakan ketika kita merendahkan diri, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang hanya sekecil yang di orang lihat itu diabaikan, tapi Tuhan bisa membuatnya sesuatu hal yang berarti dalam hidup. Yang terakhir, bagian yang ke ayat 13. Firman Tuhan katakan demikian, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat kepada serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Maka ayat 14, turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di balik petakaku ternyata supaya aku menjadi taat terhadap firman-Nya. Fenomena manusia yang cukup menarik tentang ketaatan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk menghimbau masyarakatnya untuk mentaati protokol kesehatan dengan memakai masker, kan itu, jaga jarak, jangan kemana-mana. Kayaknya terlalu sulit karena ada banyak didapati di mana-mana di jalan orang tidak pakai masker. Bahkan ada satu pemerintahan kota membuat satu denda bagi setiap orang yang tidak memakai masker di COVID-19 ini, maka dia akan didenda 100.000 sampai 1 juta. Nilai yang sangat fantastis Bapak Ibu, hanya karena tidak memakai masker. Tetapi itu pun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ditangkap dan tidak memakai masker. Menarik Bapak Ibu. Namun coba dibalik, kan itu. Coba dibalik, sepertinya kalimatnya akan berbunyi demikian. Setiap masyarakat yang mengenakan masker, maka akan diberikan uang 100.000 sampai 1 juta. Dan setiap masyarakat yang memakai masker, maka diberikan uang 100.000 dan 1 juta. Maka Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu, kita semuanya akan berbondong-bondong untuk mengenakan masker, dan kemudian Bapak Ibu menyodorkan diri untuk dirajia Dempak, kan itu. Dirajia Dempak, kan itu. Kita sudah pakai masker nih, kan itu. Supaya apa? Supaya kita diberikan uang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan kalimat pegawai Naaman. Seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Atau bahasa sederhananya begini Bapak Ibu, mengapa Bapak susah untuk melakukan apa yang disuruh menurut kita itu ringan? Hanya mandi di sungai Yordan, gak jauh-jauh, hanya di sekitar Israel inilah sungai itu. Pak, mandi aja deh, kan itu.
Apalagi hal-hal yang sulit dilakukan pun Bapa akan lakukan pastinya demi sebuah kesembuhan. Namun hanya karena Engkau disuruh mandi ke Yordan, mengapa hatimu panas? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu kalimat Bapak Ibu yang cukup menarik. Untuk kesembuhan semua orang rela melakukan apapun, sesulit apapun, sesakit apapun, sejauh apapun pasti akan ditempuh. Namun berbeda bagi Naaman, oleh karena kesombongannya menghentikan mujizat yang ia diterima, oleh karena menganggap bahwa ide itu adalah sangat konyol dan tidak masuk akal. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadangkala dalam hidup kita terjadi sesuatu hal yang tidak masuk akal. Kadangkala Tuhan perhadapkan kepada kita sesuatu hal yang tidak masuk akal, berkat-berkat yang tidak masuk akal yang kita terima, yang kita tidak sulit untuk memahaminya. Tapi percaya Bapak Ibu, inti dari semuanya adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Berpeganglah teguh kepada firman Tuhan dan jangan menoleh ke kiri dan ke kanan, dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab, cara Yesus dalam menyembuhkan ada banyak orang yang sakit-sakit, pergumulan, kelemahan tubuh dan apapun itu dengan cara Tuhan yang berbeda-beda. Mengapa Tuhan membuat cara yang berbeda-beda? Supaya orang tahu bukan cara yang terpenting, bukan cara yang utama, tapi adalah Tuhan yang utama dalam hidup kita. Tuhan yang bekerja melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Persoalan cara itu persoalan yang kesekian, tetapi cara apapun Tuhan bisa lakukan. Mujizat bagaimanapun Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita, dalam memulihkan kita. Hanya satu cara yang perlu kita pegang dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada firman-Nya. Mempercayai Tuhan adalah dengan berpegang teguh dengan firman-Nya, dengan tidak tergoyahkan. Taat adalah pilihan mutlak untuk orang percaya untuk melakukan firman-Nya. Sebab firman bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan bukan untuk didiskusikan dan kemudian melupakannya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk dilakukan, dipegang dan dipercaya dengan sungguh-sungguh. Bukan juga untuk mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab, atau mencari sesuatu hal, kesalahan-kesalahan untuk menyerang orang lain. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu untuk dipegang dan dilakukan. Inti dari semua firman Tuhan pada hari ini, bahwa petaka yang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah proses dari sebuah tujuan ilahi, yaitu supaya kita lebih mengenal Tuhan. Bukan hanya ketika kita diberkati dan berlimpah-limpah dengan berkat dan kemudian kita berkata, aku telah mengenal Tuhan. Tetapi di masa-masa yang sulit, di mana di masa-masa padang gurun yang gersang, kita pun dapat menemukan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesombongan adalah akar kejatuhan. Oleh sebab itu belajar untuk taat kepada kehendak ilahi, sebab kehendak itulah yang terbaik. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, dengan petaka, dengan ancaman, dengan apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi tetaplah pegang firman Tuhan. Di balik duka kita ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Naaman menjadi contoh yang teladan yang baik bagi kami di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah kami. Tuhan meneguhkan kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan mendorong kami, Tuhan untuk berpegang teguh dan bersandar kepada firman Tuhan. Urapi dan berkati kami dengan firman Tuhan ini. Tuntun kami dengan firman Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang beruntung dan berhasil kemanapun kami pergi, karena kami memegang teguh janji Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Urapi dan berkati kami demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Bapak Ibu yang ada di rumah,
Tiba saatnya kita akan masuki pokok doa. Pokok doa yang pertama itu adalah pokok doa keluarga yang nanti Bapak Ibu bisa ditulis. Dan pokok yang kedua, pokok doa bangsa dan negara. Yang pertama, pemerintahan agar diberi hikmat menemukan vaksin sebagai jalan keluar menghadapi wabah virus COVID-19. Masyarakat agar taat melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan mereka setiap hari. Tenaga medis yang menangani pasien virus COVID-19 agar diberi pertahanan tubuh untuk melawan virus saat mereka bekerja. Pasien yang dicurigai dan positif terjangkit virus COVID-19 agar diberi kesembuhan total dari Tuhan Yesus. Pokok doa yang ketiga, berdoa untuk pekerjaan seluruh jemaat agar diberkati Tuhan Yesus dan memperoleh berkat yang berlimpah. Berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat agar diberikan kesehatan dan mohon pemeliharaan Tuhan bagi kandungan Ibu Esi Maya Putri dan Ibu Ep Tobing, serta pemulihan kesehatan Ibu Sudarwati dan Ibu T. Mandurung. Berdoa untuk pendidikan anak-anak agar anak-anak diberi kepintaran dan kedisiplinan walaupun harus belajar di rumah. Berdoa untuk anak-anak di perantauan agar diberikan kekuatan dan perlindungan saat beraktivitas. Berdoa untuk proses renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Doakan untuk dana yang diperlukan. Berdoa untuk proses pembangunan rumah pensiun Bapak Pendeta Kaslin, STH, dan juga berdoa untuk MPH Sinode dalam program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Untuk pokok-pokok doa nanti akan didoakan oleh Bapak Pendeta Asregar. Namun sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika aku berdoa, mukjizat itu nyata. Mukjizat itu nyata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa dengan pokok-pokok doa dalam doa syafaat pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah dan kebaikan-Mu bagi hidup kami, di mana pemeliharaan sempurna yang datangnya daripada Tuhan yang menyertai memberkati kami sampai pada hari ini. Kami tetap berdoa mendukung pemerintahan kami di dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap Shalom Indonesia, diberkatilah Engkau bangsa kami. Biarlah sejahtera, sentosa, dan juga Tuhan kemakmuran ada di bangsa kami. Atas kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan curahkan atas bangsa kami. Berkati pemimpin kami, berkati negeri kami ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pekerjaan dalam seluruh jemaat. Kiranya Tuhan Kau memberkati jemaat-Mu dengan berlimpah-limpah dengan berkat. Kalau hari ini jemaat-Mu berkekurangan,
Kalau hari ini jemaat-Mu Tuhan Yesus menginginkan dan membutuhkan sesuatu, limpahi berkat dengan anugerah-Mu, limpahi dengan syukur, limpahi dengan kasih setia Tuhan, limpahi mereka dengan kekuatan, limpahi mereka dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga setiap harinya umat-Mu Tuhan Yesus tiap-tiap hari berkecukupan dalam segala hal, dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang kuat yang menyertai. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan seluruh jemaat. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemulihan kesehatan Ibu Sudarwati dan Ibu T. Borumanurung. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, Kau memulihkan mereka. Tuhan, Kau menyembuhkan kelemahan-kelemahan tubuh mereka. Dan juga secara khusus kami berdoa untuk Ibu Esi Maya Putri dan Ibu Tobing dalam kandungan anak yang dikandung. Biarlah Tuhan Kau memberkati anak ini Tuhan Yesus besar di hadapan Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus dalam masa-masa persalinan Tuhan Kau berkati dana yang dicukupkan oleh Tuhan, dan berkati para perawat, dokter, dan juga Tuhan Yesus bidan yang menangani dalam penyertaan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang jauh maupun yang dekat, yang tidak bersama dengan kami Tuhan, kiranya tangan-Mu menolong memberkati, perlindungan-Mu Tuhan Yesus yang memberikan kesanggupan mereka Tuhan untuk berjalan dengan anugerah Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus, berkati pergaulan mereka, berkati mereka dari paparan virus. Tuhan lindungi, jagai mereka Tuhan Yesus sehingga mereka dipelihara baik oleh tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan Kau mencukupkan segala berkat-berkat-Mu dengan membukakan tingkap-tingkap langit Tuhan untuk mencurahkan berkat bagi kami. Dan begitu juga Tuhan untuk MPH Sinode dengan seluruh program pelayanan, kiranya tangan Tuhan memberkati, menolong. Tuhan, ada bangunan yang kami lakukan Tuhan Yesus di kantor Sinode ini, Tuhan Kau berkati tukang, Tuhan berkati para sponsor-sponsor gereja-gereja yang mendukung. Biarlah Tuhan pembangunan ini dapat selesai 2001 untuk kami dapat bergunakan dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Namun dengarlah satu firman Tuhan, biarlah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memuji Tuhan sambil memberikan persembahan, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk saat ini kami boleh beribadah, memuji-muji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga memberikan persembahan pada malam hari ini. Biarlah persembahan yang sudah terkumpul ini Engkau berkati dan berguna untuk pekerjaan Tuhan di Karangjaya dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan berkati dan juga berkati yang masih ada pada kami, dan juga kami menyerahkan untuk pekerjaan kami tiap-tiap hari, karena berkat Tuhan tercurah terus buat kami mengalir bagaikan sungai, baik panas maupun hujan, Engkau tetap memberkati kami dengan berlimpah.
Kami bersyukur ya Tuhan, karena semuanya yang kami punya adalah berasal dari Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa terus mengingatkan kami dan terus memelihara kami dalam kehidupan kami tiap-tiap saat. Inilah doa kami Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi, El Shaddai. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat anugerah dan kesempatan yang berbahagia kami dapat duduk diam di hadapan Tuhan untuk bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita di hadapan Tuhan, peganglah firman Tuhan dalam hidup kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus, kiranya turun menaungi memberkati jemaat sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Amin. 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 Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.